Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Armanjati dari PAS IK 1B Universitas Padang, NIM 1019304. Di video ini kita dari kelompok 4 IDK ingin menjelaskan asidosis metabolik. Jadi asidosis metabolik adalah kondisi yang dimana ditandai dengan peningkatan asam di dalam tubuh secara berlebih. Nah, bisa dikatakan ini karena kita cek nih pH dalam seseorang tersebut berapa. Misalnya pH bisa dikatakan normal itu sekitar 7,4, itu bisa dikatakan normal. Nah, kondisi asidosis metabolik ini terjadi ketika kan berlebih nih. Nah, bisa jadi pH-nya ini sekitar 7,45, 7,5, itu bisa dikatakan berlebih pH-nya. Penyebab asidosis. Penyebab asidosis dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, asidosis pernapasan. Yang kedua, asidosis metabolik. Asidosis pernapasan yaitu jenis ini terjadi ketika paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara memadai, sehingga menyebabkan terlalu banyak karbon dioksida di dalam tubuh. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, asma, pneumonia berat, gagal jantung, cedera pada dada, obesitas yang dapat membuat kesulitan bernapas, penyalahgunaan obat penenang sedaktif, opioid, narkotika, dan alkohol, kelemahan otot dada, masalah sistem saraf, perubahan anatomi dada, dan gangguan pernapasan sewaktu tidur seperti sleep apnea. Asidosis metabolik. Jenis ini terjadi ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik sehingga tubuh gagal mengeluarkan cukup asam melalui urin. Kondisi ini pun bisa terjadi saat tubuh menyingkirkan terlalu banyak basa bikarbonat atau mengalami peningkatan asupan zat yang ketika menjalani metabolisme akan menjadi asam. Misalnya metanol atau aspirin dengan dosis tinggi. Ada 3 jenis utama asidosis metabolik, yaitu yang pertama, asidosis diabetik yang terjadi pada penderita diabetes yang dapat mengontrol kadar gula darahnya dengan baik. Jika tubuh kekurangan insulin, keton menumpuk dalam tubuh dan mengasamkan darah. Yang kedua, asidosis hiperkloremik yang terjadi akibat hilangnya natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat adalah basa yang menjaga pH tubuh tetap netral. Kehilangan ini dapat terjadi karena diare dan muntah. Yang ketiga, asidosis laktat yang terjadi ketika ada terlalu banyak asam laktat dalam tubuh. Penyebabnya dapat termasuk penggunaan alkohol kronis, gagal jantung, kanker kejang, gagal hati, kekurangan oksigen yang berlangsung lama, dan gula darah rendah. Olahraga berlebihan pun juga dapat menyebabkan penumpukan asam laktat. Yang keempat, asidosis tubular ginjal yang terjadi ketika ginjal tidak dapat mengeluarkan asam ke dalam urin, sehingga darah menjadi asam. Selanjutnya ada beberapa gejala asidosis metabolik, diantaranya itu yang pertama napas cepat dan dangkal, yang kedua kebingungan, yang ketiga kelelahan, yang keempat sakit kepala, yang kelima kantuk, yang keenam penurunan nafsu makan, yang ketujuh jaulit atau kulit dan mata menjadi berwarna kuning, yang kedelapan peningkatan denyut jantung, yang kesembilan napas yang berbau seperti buah atau menunjukkan asidosis diabetes atau ketoasidosis. Jadi napas menjadi cepat dan dangkal itu karena tubuh berusaha untuk mengoreksi asidosisnya dengan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksidanya. Ketika asidosis mulai memburuk, maka orang tersebut akan merasa sangat lemah, mengantuk, dan dapat mengalami kebingungan, seperti halnya itu kayak orang linglung serta mual. Pada asidosisnya berat, dapat terjadi gangguan pada jantung dan tekanan darah, dan dapat menurun dengan drastis.
Selain itu juga penderitanya bisa mengalami shock atau koma dan pada akhirnya dapat berujung dengan kematian. Perkenalkan, saya Kevin Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko. Faktor yang dapat menyebabkan peningkatan resiko terhadap asidosis antara lain: 1. Dia tinggi lemak tetapi rendah karbohidrat. 2. Gagal ginjal. 3. Obesitas atau kelebihan berat badan. 4. Dehidrasi atau kekurangan cairan. 5. Keracunan aspirin atau metanol. 6. Diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, untuk diagnosisnya sendiri di sini ada beberapa diagnosisnya. Yang pertama ada tes darah. Tes darah ini untuk menilai fungsi metaboliknya. Terus yang kedua ada analisis gas darah. Untuk mengukur kadar oksigen dan kadar karbon dioksida. Nah, terus yang terakhir ada fungsi ronsen dada. Sebenarnya untuk fungsi ronsen dada ini kita menilai ini apakah ada cedera melalui dada, apakah ada cedera di dada atau tidak, atau justru malah ada kerusakan paru-paru. Nah, di dalam ronsen dada ini sebenarnya kita mendeteksi apakah ada asidosis respiratorik atau tidak gitu sih. Baik, penjelasan selanjutnya itu dari saya yaitu perawatan. Dokter biasanya merekomendasikan pengobatan berdasarkan penyebab yang mendasari asidosis. Namun ada beberapa perawatan yang dapat digunakan untuk semua jenis asidosis, seperti atrium bikarbonat untuk meningkatkan pH darah. Pengobatan ini dapat berupa obat minum atau melalui infus. Pengobatan asidosis pernapasan biasanya dirancang untuk membantu kinerja paru-paru. Pengobatan ditunjukkan untuk melebarkan saluran pernapasan, misalnya dengan menggunakan oksigen atau perangkat tekanan untuk positif secara terus-menerus. Pengobatan untuk asidosis metabolik berbeda-beda. Individu dengan asidosis hiperkloremik dapat diberikan natrium bikarbonat oral. Asidosis dari gagal ginjal dapat diobati dengan atrium sitral. Penderita diabetes dengan katasidosis dapat menerima cairan infus. Cukup sekian dari saya. Against